Kebiasaan di subuh ini membuat banyak orang tiba-tiba kaya. Sahabatku, pernahkah Anda mendengar kisah orang yang hidupnya sederhana? Tiba-tiba Allah bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka? Dari yang semula pas-pasan, perlahan hidupnya beranjak sejahtera. Dan semua itu berawal dari satu kebiasaan sederhana yang ia lakukan di waktu subuh. Sebuah amalan ringan, namun memiliki kekuatan besar dalam mendatangkan rezeki. Hari ini, saya akan membagikan rahasia kebiasaan di waktu subuh yang membuat banyak orang merasakan perubahan drastis dalam rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Semoga Allah limpahkan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya sahabat tidak ketinggalan video inspirasi Islami selanjutnya. Dan silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, izinkan saya membawa Anda menyelami lebih dalam bagaimana sebuah waktu yang seringkali dianggap sepele oleh banyak orang, justru menjadi gerbang menuju rezeki yang tak terbendung. Kita sedang berbicara tentang waktu subuh, saat di mana sebagian besar orang masih terlelap dalam mimpinya, tapi ada sebagian kecil hamba yang justru memilih bangun, menundukkan kepala, dan berbicara empat mata dengan Sang Pemberi rezeki. Memulai subuh dengan kesadaran kehadiran Allah. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ada suara lembut yang membangunkan hati hamba-hamba yang terpilih. Suara panggilan dari langit. Mereka yang bangun di saat ini sesungguhnya sedang menerima undangan eksklusif dari Allah untuk menghadiri sebuah majelis langit yang tak terlihat oleh manusia lain. Bukan karena alarm yang membangunkan mereka, tapi karena getaran hati yang sadar. Ini saatnya aku menyapa penciptaku. Ini saatnya aku minta apa yang tak mampu manusia berikan. Saat orang-orang lain masih memeluk bantal, ada mereka yang berjalan menuju tempat wudhu. Air wudhu yang menyentuh wajah, tangan, kaki, bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan beban dosa, membuka gerbang keberkahan. Inilah kebiasaan pertama, menyambut subuh dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Sebelum doa dimulai, sebelum kata-kata terucap, hatinya sudah lebih dulu bicara. Ada rasa malu kepada Allah, ada harap, ada cinta, ada ketundukan. Setiap tarikan napas di waktu subuh terasa berbeda. Udara subuh itu seperti membawa butiran-butiran rahmat yang belum disentuh siapapun. Mereka yang lebih dulu bangun, merekalah yang lebih dulu menadahkannya. Doa subuh. Setelah kesadaran kehadiran Allah muncul, masuklah mereka ke kebiasaan kedua, mengisi subuh dengan doa rezeki. Ada rahasia besar di balik doa subuh. Bukan soal panjang pendeknya doa, bukan soal indah tidaknya susunan kalimat. Kuncinya ada pada ketulusan. Doa di waktu subuh ibarat menabur benih di ladang subur yang baru dibuka. Semua yang ditanamkan saat itu memiliki kemungkinan besar untuk tumbuh. Banyak orang yang mengeluh, saya sudah berdoa, tapi rezeki saya tetap segini-gini saja. Padahal, seringkali masalahnya bukan pada doa itu sendiri, tetapi kapan dan bagaimana doa itu dipanjatkan. Doa yang dilantunkan di subuh, dengan hati yang kosong dari dunia, penuh keikhlasan, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu melapangkan jalan, itulah doa yang menembus langit. Sebagian orang yang akhirnya merasakan kelimpahan rezeki bukanlah mereka yang punya pendidikan tinggi atau warisan harta berlimpah. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang istiqomah menjaga subuhnya, lalu melangitkan doanya dengan sepenuh hati. Mereka tidak meminta kekayaan hanya untuk memperbanyak harta, tetapi memohon keberkahan agar rezeki yang mereka dapatkan membawa manfaat, menenangkan jiwa, dan menolong sesama. Syukur subuh. Lalu, sahabatku, masuklah mereka pada kebiasaan ketiga, memulai hari dengan rasa syukur mendalam. Banyak orang membuka pagi dengan keluhan. Kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa gaji saya kecil? Kenapa bisnis saya belum laku? Namun, orang-orang yang rezekinya dilapangkan justru memulai subuh dengan kalimat syukur, bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil. Mereka berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih untuk napas pagi ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat.
Terima kasih untuk nasi yang masih bisa saya makan. Terima kasih untuk keluarga yang masih lengkap. Terima kasih, meski saya belum kaya, tapi saya tidak kelaparan. Syukur bukan hanya kata, tetapi perasaan di dalam dada. Dan dari syukur itulah, Allah melipat gandakan nikmat. Orang yang bersyukur di subuh hari, tanpa sadar sedang membuka keran rezekinya sendiri. Rezeki bukan hanya soal materi, tetapi ketenangan batin, kemudahan urusan, dan diberinya jalan-jalan baru yang tak pernah ia pikirkan. Seringkali, dari syukur inilah pintu-pintu bisnis terbuka, relasi baik muncul, ide usaha hadir, atau tawaran pekerjaan datang tanpa diduga. Bergerak lebih awal. Setelah berdoa dan bersyukur, mereka tidak kembali tidur, tidak kembali bermalas-malasan. Mereka melakukan kebiasaan keempat, bergerak lebih awal mencari berkah. Ada keajaiban dalam memulai pekerjaan sejak subuh. Udara yang masih segar, pikiran yang masih jernih, tubuh yang masih ringan, semua itu adalah modal luar biasa. Di waktu-waktu inilah inspirasi sering muncul. Banyak pengusaha besar yang tanpa sadar sebenarnya menerapkan ini. Mereka bangun sangat pagi, membaca, merencanakan, menganalisis. Subuh menjadi titik awal mereka menyusun strategi. Para petani pun begitu. Sebelum matahari naik, mereka sudah menyapa ladang. Pedagang di pasar subuh juga mengawali rezekinya sejak dini. Ketika orang lain baru membuka mata pukul 7 atau 8, mereka sudah bergerak 2 atau 3 jam sebelumnya. Itulah sebabnya rezeki mereka seolah datang lebih cepat. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih dulu membuka diri terhadap aliran rezeki yang Allah sudah tetapkan setiap harinya. Menjaga lisan sejak subuh. Sahabatku, ada pula kebiasaan kelima yang tak kalah penting, menjaga lisan sejak subuh. Banyak orang tidak sadar bahwa rezekinya macet bukan karena kurang doa, bukan karena kurang usaha, tapi karena lisannya kotor, suka mengeluh, suka menggunjing, suka merendahkan orang lain. Mereka yang menjaga lisannya sejak subuh, mengisi paginya dengan zikir, kata-kata positif, doa baik untuk diri sendiri dan orang lain, tanpa sadar mereka sedang membersihkan jalur rezekinya. Kalimat-kalimat positif itu ibarat penyedot rezeki dari segala arah. Sedangkan kata-kata negatif bagaikan pagar tinggi yang menghalangi rezeki datang. Mereka paham bahwa lisan adalah salah satu kunci besar pembuka atau penghambat keberkahan. Setiap subuh, mereka memilih mengontrol lisan, bukan mengumbarnya. Sedekah subuh. Dan sahabatku, inilah puncaknya, sedekah subuh. Banyak sekali kisah orang-orang biasa yang rezekinya melesat tak terduga berkat sedekah subuh. Mereka menyisihkan sebagian harta, walau kecil, setiap pagi setelah subuh. Ada yang rutin mentransfer Rp5.000, Rp10.000, ada pula yang membagikan makanan, atau membantu tetangga. Mereka yakin, sedekah yang paling ringan dilakukan justru saat kantong belum penuh. Karena disitulah letak keikhlasannya. Sedekah subuh itu seperti menanam benih di saat fajar, ketika bumi masih lembab, sehingga pertumbuhannya cepat. Banyak testimoni, dari yang sebelumnya utang menumpuk, dagangan sepi, tiba-tiba usahanya ramai, utangnya lunas, kesehatannya pulih. Semua bermula dari rutinitas kecil, memberi di waktu subuh. Sedekah subuh adalah ikhtiar yang Allah sangat cintai, karena dilakukan di waktu para malaikat baru saja mencatat takdir harian kita. Konsistensi yang mengubah takdir. Kebiasaan subuh ini bukan sulap yang terjadi sekali langsung kaya. Tapi ia adalah proses konsisten yang sedikit demi sedikit mengubah takdir seseorang. Seperti air yang menetes di batu. Awalnya tak terlihat perubahan. Tapi bertahun-tahun kemudian, batu pun berlubang. Demikian pula dengan subuh. Orang yang tiap hari menjaga subuhnya, sedikit demi sedikit hidupnya akan naik kelas. Dari pas-pasan menjadi cukup, dari cukup menjadi lapang, dari lapang menjadi kaya, dari kaya menjadi berkah, dan dari berkah menjadi penuh kemanfaatan bagi orang lain. Dan di titik itulah, seseorang baru menyadari, ternyata kekayaan sejati bukan di angka, tapi di keberkahan perjalanan. Sahabatku, kekayaan bukan melulu soal angka di rekening. Kekayaan sejati adalah hati yang lapang, rezeki yang berkah, keluarga yang bahagia,
dan hidup yang penuh makna. Jika kita mampu menjaga kebiasaan-kebiasaan kecil di waktu subuh, insya Allah rezeki akan datang lebih dekat, berkah akan berlimpah, dan hati kita akan selalu tenang meski badai ujian datang silih berganti. Jika sahabat merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan tulis di kolom komentar. Saya siap memulai kebiasaan subuh hari ini untuk mendatangkan keberkahan rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.